selaku penanggung jawab anggaran. Setahunya saya bahwa realisasi pekerjaan atau kegiatan yang tercantum dalam APBDes karena kami kerja juga merujuk pada aturan. Itu pertama. Yang kedua, pemberitaan yang diberitakan oleh kedua oknum tersebut bahwa pekerjaan fiktif atau pembayaran secara tidak bayar itu sebenarnya bukan begitu. Itu tidak benar. Yang benar adalah kami bayar sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh saya itu ya sesuai dengan itu. Sesuai dengan itu. Jadi saya penanggung jawab, setahunya saya bahwa semua itu sudah terrealisasi. Sudah dibayar oleh bendahara. Kalau memangnya nanti akan berdialog langsung ya terus kepada bendahara dan sebagai TPK sebagai tim pengelola kegiatan. Kepala desa itu kan penanggung jawab anggaran. Tentu realisasi terakhir itu kan pasti ada LPJ-nya. LPJ kalau dalam APBD tercantum ada beberapa kegiatan yang kami tidak laksanakan, maka BPD pertanyakan. Itu pertama. Yang kedua, kenapa dana desa itu bisa hadir? Karena ada kelemahan secara administrasi SPJ-nya itu diverifikasi oleh PMD. Itu berdana berikutnya keluar. Oleh karena itu saya menanggapi apa yang telah dipublikasikan ini, kalau saya rasa orang-orang ini kan orang-orang pemain lama. Untuk saya ya seperti itulah. Karena bukan apa tetapi dia punya warna kulitnya juga tidak berubah, nama juga tidak berubah. Semenjak mulai kepala desa ada kepala desa. Untuk itu harapan saya adalah bagaimana ini merupakan salah satu pelajaran. Mari kita bersamalah. Jangan kita ini kan hidup di Pulau Terapung. Tentu kira-kira selama saya menjabat ini apa yang saya belum beri? Semua dirasakan karena pemimpin itu dia berbuat untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain dan membutuhkan orang lain. Itu yang masyarakat. Untuk itu di sini saya sampaikan bahwa selaku kepala desa dari 158 desa ini kita akan punya masalah yang berbeda. Ini juga merupakan salah satu ujian. Kalau memang ada langkah-langkah ke hukum, ya kalau apabila nanti mereka jawab dulu sesuai dengan media yang kami jelaskan ini. Jadi itu harapan saya karena ini namanya dunia tetapi kami ini juga bukan apa pemerintah desa itu ada punya pengawas. Dia sistemnya rute. Semenjak mulai dari BPD. Masyarakat dulu. BPD itu kan utusan dari masyarakat. Yang kedua ada PLD-nya, ada PDTI-nya, ada P3MD-nya. Gitu. Jadi dana desa ini sebenarnya ya kembali pada kepala desa juga. Dia sebagai penanggung jawab. Kalau memang dia niatnya tidak baik, maka pekerjaan yang dihadirkan oleh media ini tadi Bapak juga sudah lihat. Itulah kenyataan Bapak. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Baik Bapak Bendahara, mungkin dengan beberapa poin yang dilaporkan oleh oknum dalam pemberitaan itu bisa Bapak tahu item-item itu, mungkin Bapak bisa jelaskan apakah benar atau tidak. Menyangkut hal-hal negatif yang diberitakan di dalam media itu saya pribadi selaku bendahara yang belanja dan membayar hak insentif daripada guru-guru PAUD honor-honor itu menyatakan itu bohong karena seperti angka 84 orang penerima itu memang di dalam aplikasi itu harus disebut orang 84 orang itu di aplikasi itu dibagi 12 menjadi 7 orang penerima. Nah, setiap dikasih gaji itu bukan per bulan tidak, tapi 2 kali terima. Jadi 1 tahun itu misalnya 12 juta, maka dibagi 2. Jadi 6 juta tahap pertama, 6 juta tahap biasanya dibayar itu per 6 bulan. Lalu misalkan tidak dibayar ya, itu di LPJ itu kan setiap akhir tahun itu dibacakan di hadapan BPD, juga guru-guru PAUD semua dihadirkan. Kami tanyakan, kami sampaikan LPJ ini jangan sampai ada hak Anda tidak dibayarkan, tidak ada yang protes. Jadi misalkan ada pemberitaan begitu, orang yang melaporkan itu harus membuktikan siapa orang yang tidak dibayar gajinya. Nah, sehingga ada laporan seperti itu. Artinya Bapak dari
pihak desa, pemerintah desa meminta kepada pelapor untuk memberikan keterangan. Siapa guru honor yang tidak dibayarkan insentifnya. Sehingga kita bisa, oh itu katanya yang diberitakan itu benar. Ini kan pihak luar yang tidak tahu tentang lembaga, itu kan saya anggap itu bohong. Berarti 2 nama oknum dalam pemerintahan itu orang luar desa luar, atau orang di sini, tapi dia tahu tidak, dia sudah tanya tidak guru honor yang terima atau tidak haknya. Berarti kedua nama itu Bapak kenal tidak? Kenal. Kalau Sahabudin Imran itu tinggal di Maimol. Kalau Pak Sahlul Bakar itu tetangga di TPA ini. Apa namanya, di PAUT ini. Jadi nanti tanyakan dia, siapa guru honor yang tidak dibayarkan insentifnya. Itu baru betul. Ada 5 poin yang dilaporkan. Ya. Di situ mungkin ada menyangkut dengan pakaian seragam. Pakaian seragam. Itu mungkin Bapak bisa jelaskan. Ada. Jadi lapor bilang saya tidak belanja, bohong. Di dalam LPJ itu dia punya foto-foto ada semua. Anak-anak sekarang kalau tidak salah, kalau 2020 TK berarti sekarang dia sudah SD itu. Kita bisa panggil, foto-foto kan ada, kita bisa panggil. Dulu pernah terima tidak? Itu pakaian seragam itu. Di situ kan dalam laporan dituliskan 100 nih. 100. Iya, betul. 100 pasang pakaian iya, seragam. Iya, betul. Tapi menurut laporan bahwa di situ tidak sampai 100, cuma beberapa orang begitu saja. Itu kira-kira menurut Bapak seperti apa? Dia ada dua seragam. Pokoknya ada. Terus belanja apa namanya, perlengkapan PAUD. Iya. Itu kita belanja semua, macam printer fotokopi, laptop dan lain-lain itu ada. SPJ-nya barang ada, foto ada. Orangnya yang terima itu ada. Ada semua. Kita bisa dibilang tidak. Panggilkan dia. Siapa yang lapor kalau belanja di PAUD itu tidak dibelanjakan. Yang pihak pelapor ini harus hadirkan yang mengeluh. Harus begitu. Kalau di luar saja om bilang tidak dibelanjakan, terus kamu tahu di mana tidak dibelanjakan. Kami sendiri yang minta untuk mereka ke semua kegiatan kami di desa supaya hasilnya itu disampaikan ke masyarakat supaya tidak menjadi fitnah. Oke. Gitu. Kami sendiri yang minta ke Irda. Kami sendiri bersurat kepada Irda karena sudah ada isu seperti ini. Jadi tolong periksa supaya hasil dari Irda kami bisa sampaikan ke masyarakat supaya jangan. Terkait dengan pekerjaan fisik, Bapak TPK bisa sampaikan? Bisa. Pertama, saya perlu sampaikan menyangkut dengan laporan 2 orang, yaitu Sahabudin Imran dan Sahlul Bakar. Menyangkut dengan beberapa item kegiatan yang telah disampaikan di media. Hari ini saya baru sampaikan bahwa apa yang telah mereka sampaikan itu, hari ini saya berani menyatakan bohong. Karena saya selaku TPK, ketua TPK, apa yang telah disampaikan bendahara desa dan kepala desa, dan semua kegiatan item dalam 1 tahun anggaran, itu semuanya saya tahu. Dan setahu saya itu semuanya terlaksana dengan baik. Karena semua kegiatan, baik fisik maupun pemberdayaan, saya selaku TPK penanggung jawab. Dan itu semua saya tahu bahwa itu semua terrealisasi dengan baik. Di sini mereka tercantum di dalam laporan itu bahwa dengan kegiatan ini atau dengan masalah ini, masyarakat desa Pulau Buaya resah dalam hal menunggu jawaban dari pihak kejaksaan. Hari ini saya menjawab bahwa semua itu bohong karena masyarakat di sini ini tidak komplain, tidak marah ketika kami kerja baik fisik maupun pemberdayaan, karena seluruh masyarakat merasakan anggaran itu, baik pemberdayaan maupun fisik. Itu kalau memang 2 oknum menyatakan seperti itu, berarti salah satu kegiatan itu kami tidak selesaikan. Ya toh? Karena 1,5 miliar itu menjadi pertanyaan saya, apakah itu anggaran 1 tahun punya atau 1 item punya? Jadi keterangan yang disampaikan pelapor itu menyangkut dengan 1,5 miliar yang salah digunakan oleh pemerintah desa itu Dalam semua tanda kutip 5 item yang dilaporkan ya, itu? 5 item dilaporkan itu semuanya bohong itu. Jadi pribadi saya menyatakan bahwa ini yang menjadi salah satu tuntutan saya, karena sudah membuat kampung kita malu karena sudah di media sosial. Maka itu saya tegaskan sekali lagi,
harus hadirkan kita semua di salah satu lembaga, dalam ini lembaga hukum, supaya masing-masing pertanggungjawaban apa yang telah disampaikan itu. Karena 1,5 miliar ini uang rakyat loh. Persoalannya ini sudah menjual kampung loh. Apa yang mereka sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang kami lakukan di desa. Mereka dua sampaikan di media, dan saya sendiri dan kepala desa dan bendahara sampaikan itu pula. Kami siap bertanggung jawab jika kita bertemuan bersama. Gitu. Apakah ada niat untuk lapor balik? Niatnya lapor balik sudah ada. Kenapa saya tetap menindaklanjuti sampai ke ranah hukum? Supaya masyarakat tahu apakah benar-benar orang yang menyampaikan di media ini bertanggung jawab tidak, dan apakah kita yang menyampaikan kebenaran ini apa benar tidak. Itu saya harus tindak lanjuti. Begitu. Dan saya pribadi saya terima kasih kepada jaksa, karena pada saat itu kami sudah dipanggil oleh jaksa. Kelihatan saya jaksa sangat sungguh-sungguh, karena pada saat itu kami dari jam 9 sampai jam 5 sore. Maka saya akui dari pihak hukum itu benar-benar mereka mengikuti masalah ini. Begitu. Itu saya sangat-sangat terima kasih, karena namanya hukum itu tidak ada yang dianggap main-main. Nama saya Sumitro Ali selaku Sekretaris Desa Pulau Buaya, untuk menanggapi atau merespon berita atau informasi yang kedua oknum Bapak Sahrul Bakar dengan Saudara Sabuni Imran yang sudah dimediakan di media sosial itu. Saya selaku Sekretaris Desa merasa itu semua tidak benar. Karena kenapa? Pengelolaan dana desa di desa ini apapun itu tentu ada dia punya aturan main, dia punya sistemnya, regulasinya pasti kita ikuti. Nah tentu saya masih ingat kita juga pernah diperiksa oleh IRDA, bahwasanya kata Pak IRDA, dia menyatakan bahwa orang masuk penjara itu bukan karena dia makan uang, tapi karena kesalahan administrasi. Nah di sini saya sampaikan selaku Sekretaris Desa, tentu kalau dalam perjalanan ini kami pemerintah desa dalam ini yang diberitakan di media sosial dua oknum itu, kalau kami pemerintah desa ini korupsi, ada indikasi korupsi, tentu di awal perjalanan Bapak Kepala Desa ini kami sudah masuk penjara. Nah, artinya bahwa saya merespon itu bahwa kedua oknum itu memang mereka tidak paham saya tentang sistem aplikasi Siskudes saja pengelolaan. Artinya bahwa kenapa saya harus merespon itu? Saya yakin mereka tentu tidak paham tentang pengelolaan sistem aplikasi Siskudes, sistem keuangan di desa. Nah, orang masuk penjara itu bukan karena dia makan uang, tapi karena kesalahan administrasi. Tentu di sini saya sebagai Sekretaris Desa merasa tersinggung apa yang diberitakan di media sosial kedua oknum tersebut. Terima kasih banyak. Saya mau bicara sedikit untuk masalah kampung halaman. Saya sebagai lembaga adat 8 suku, termasuk oknum yang Bapak Sahrul Bakar itu, termasuk kita punya senior adat juga dia. Dia senior adat dia. Salah satu pelapor itu. Salah satu pelapor ini dia senior adat. Kita ini junior, Bapak ini senior. Cuma dia lapor, dia dengan Sabudin Imran itu bohong semua itu lapor. Bohong semua. Kita melihat mulai dari kita Bapak Kepala Desa mulai kerja mulai awal aktif, aman-aman sampai sudah 2026 ini. Aman-aman sampai 2026. Harapan baik itu tujuannya kita dari sebagai orang tua kampung, tujuannya itu ke depan tuh baik sampai selama-lamanya. Supaya kita punya adik ini kalau dia mengurus kampung itu aman-aman sampai selesai.